adik-adik Tuhan, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Gimana sekolah kalian? Semoga baik-baik juga. Nah, sekarang kan dari Minggu. Siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan? Yang sudah siap? Tepuk tangan Yesus. Yes, Sus. Yesus, yes. Anak joyful kid. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Oke. Siapa yang sudah semangat nih, udah bahagia banget untuk beribadah pada hari ini. Nah, yang sudah, mari kita angkat pujian hari ini kurasa bahagia. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, mari kita tepuk tangan di atas kepala. Hari ini kurasa bahagia. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Siapa yang masih semangat buat ibadah? Semoga semuanya masih semangat. Nah,
sekarang mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk, mari kita jangan lihat kanan kiri. Mari kita merenungkan apa yang sudah Tuhan berikan pada setiap harinya untuk adik-adik semua. Dan mari kita nyanyikan lagu Waktu Tuhan. Adik-adik, mari kita mainkan hati kita untuk Tuhan. Mari kita memuji-muji sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan.
Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau sungguh baik. Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak yang akan memberitakan Injil. Tuhan, terima kasih juga untuk sudah memimpin ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Dan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, apa kabarnya semua? Aduh, kakak udah kangen banget bersama kalian. Sudah lama kita nggak jumpa tatap muka ya, tapi tetap bersyukur hari ini kita dapat kembali beribadah. Tadi sudah dengar puji-pujian, kita sudah bersama-sama bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sekarang tibanya kita dengar firman Tuhan. Yang sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu, meminta hikmat Tuhan untuk memimpin setiap kita. Sama-sama semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Adik-adik semua yang ada di rumah, kau juga dalam kondisi berdoa, mari minta sama Tuhan hikmat dari Tuhan, kita dapat mengerti, memahami firman Tuhan. Lebih dari itu kita melakukannya. Tuhan adalah Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kembali hari ini kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami kembali beribadah. Sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, kami belum bisa berjumpa secara langsung di rumah-Mu, di gereja-Mu Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk kami memuji Tuhan, untuk kami bersorak-sorai bagi nama Tuhan, dan untuk kami sungguh-sungguh menerima berita firman-Mu. Tuhan, berkatilah pemberitaan firman Tuhan hari ini, biar kami dapat mengerti, kami memahami, lebih dari itu kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus tolong bantu kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam, duduk manis, mendengar firman-Mu hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang menuntun kami, memberkati kayu ini yang membawakan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita sudah dari penghujung tahun ya adik-adik. Makin semangat ya beribadah kepada Tuhan. Setuju? Iya, makin semangat. Suatu hari, gelap. Gelap sekali tempat ini. Terus bau apa sih ini? Bau banget nih, bau pesi siapa pipis, bau. Gak enak. Tempatnya gelap, kecil. Sekelilingnya ada teralis. Aduh, gak bisa ngapa-ngapain. Ditambah ada bunyi ada yang tahu bunyi suara apa itu? Siapa yang takut sama tikus? Ih, geli kan? Jangankan melihat, ngedengarnya aja geli kan? Gitu ya. Ada gimana biasanya tikus? Digot-got, digorong-gorong ya, tempat yang kotor jorok. Nah, suatu ketika ada seorang pria berada di tempat itu, tempat yang gelap, tempat yang jorok, bau pesing sepertinya, tempat yang gak enak. Aduh, tapi dia tidak bisa kemana-mana karena dia terbatas ruangannya. Sekelilingnya jeruji besi. Tempat apakah itu adik-adik? Sekelilingnya tempat jeruji besi, dia cuma sekotak. Kenapa? Karena dia di penjara. Penjara tempat yang gak enak, gelap. Siapa yang takut gelap? Ada yang takut gelap? Enggak ya, anak joyful ini gak ada yang takut gelap ya. Tiba-tiba mati lampu, jebret. Siapa yang suka ngejar kalau tiba-tiba mati lampu? Adik-adik, ada seorang pria berada di tempat yang terpencil, tempat yang terbatas ruang geraknya. Gak bisa dia berlari, gak bisa dia naik sepeda yang lagi ngehits sekarang ini ya, orang pada naik sepeda berbondong-bondong. Gak bisa dia main monopoli, gak bisa dia main ludo, gak bisa dia main gadget apalagi. Karena dia berada di satu tempat yang terkungkung, tempat yang terbatas, yaitu di dalam penjara. Belum lagi hewan-hewan yang mengganggu ya, nyamuk, bener gak adik-adik? Kita aja di rumah yang udah pasang AC gitu ya, bisa ada nyamuk. Kadang pernah satu kali di mobil kayu ini tiba-tiba ada masuk nyamuk. Wah, keluarnya susah. Nah, apalagi ini tempat yang gelap, tempat yang penuh dengan sesak ya, banyak orang. Sekalipun
di kota-kota kan, tapi banyak ruangan-ruangan tempat orang tinggal karena mereka di penjara juga. Dan pengap tempatnya, pasti banyak tuh nyamuk. Aduh gatel tuh, nggak ada autan lagi saat itu, nggak ada Sofitel, semuanya jadi dinyamukin, plus suara hewan yang cicit. Wih kak, kalau itu tikus gimana dong orang-orang yang di penjara dapat makanannya dimakan tikus juga dong kak? Ya bisa jadi sih diicip-icip sama tikus ya juga. Geli gak? Geli. Siapa yang mau? Mau. Tak ada satupun yang mau hidup di penjara. Gak enak. Kenapa? Karena semua ruang gerak kita terbatas. Cuma ukurannya mungkin 2x2 ya. Kalian ini pernah lihat tuh, pernah pelayanan, itu ruangannya jeruji besi semua, nggak nyaman. Siapa yang pernah ke Kidzania? Kalian pernah ke Kidzania? Ada kan tuh ya, area tempat bermain yang seperti penjara, gel, semuanya jeruji, nggak bisa muat. Kalau di Kidzania bisa kita lewat karena itu dari karet. Tapi kalau ini penjara beneran, udah gitu digembok, nggak bisa kemana-mana. Siapakah yang di dalam penjara itu, adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa yang ada di dalam penjara itu? Penjahat kak, dia curi kak. Biasanya begitu. Biasanya yang ada di penjara siapa? Orang yang suka mencuri. Siapa lagi? Orang yang berbuat jahat. Siapa lagi? Orang yang menipu. Pokoknya berbuat kejahatan lah. Pasti tempatnya di penjara. Tapi adik-adik, ternyata pria ini ada di penjara bukan karena berbuat jahat. Loh, kok bisa kak? Tidak berbuat jahat tapi tinggal di penjara. Ya, pria ini tinggal di penjara karena apa dia tahu? Karena dia memberitakan Injil tentang kabar baik, Injil tentang keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Orang-orang saat itu nggak senang. Orang-orang nggak senang mendengar, ngapain sih kamu beritakan Injil? Karena dia berbuat baik, memberitakan kabar sukacita, memberitakan keselamatan. Hai kamu, ayo percaya Yesus supaya selamat. Dia di penjara. Adik-adik, wah, suatu hal yang nggak biasa. Biasanya kan tadi kayak ini bilang kalau orang di penjara itu karena berbuat jahat. Tapi orang ini tidak berbuat jahat. Tidak berbuat jahat. Dia di penjara. Wah kak, kasihan banget dong kak. Iya kasihan banget. Dan ternyata bukan hanya di penjara doang, dia pernah dipasung. Siapa yang pernah lihat pasung? Dipasung itu tangannya ada posisi tidur ya gitu. Terus tangannya diborgol, kakinya diborgol, gak bisa kemana-mana. Jadi cuma bisa begini doang. Cuma bisa begitu doang adik-adik. Enak gak? Enggak. Pernah diapa lagi orang ini? Dimasukkan ke dalam sumur. Wih, siapa yang pernah jatuh ke dalam sumur? Tahu sumur? Kalau sekarang sih udah jarang sumur ya. Kalau dulu banyak sekali sumur. Setiap rumah pasti ada sumur karena disitulah sumber air. Kayu ini pernah tuh ngalamin tuh waktu Kayu ini ke daerah pelayanan. Jadi kita kalau mau ngambil air kan, kalau sekarang kan kita tinggal bukakan, ceret, keluar air ya. Kalau di daerah-daerah enggak, kita mesti nimba, krek, tuang air pakai ember. Bapak ini pernah masuk di dalam sumur. Lalu dia apain lagi? Ternyata dia juga pernah dimasukkan ke bagian paling dalam dari penjara itu. Jadi penjara itu ternyata bukan cuma satu ruangan lorong, terus teralis-teralis, jeruji-jeruji, enggak. Tetapi juga ternyata ada tempat bagian yang paling dalam. Nah biasanya nih ya, tempat itu buat penjahat kelas kakap. Penjahat yang udah jahat banget deh. Seperti mungkin membunuh, membom gitu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, ada gak yang mau tahu pas itu? Kayak ini kalau ditanya, gak mau, kayak ini gak mau. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Jangan kan di penjara. Kalian aja kalau gadgetnya dipinjam dulu sama maminya, mati gaya, bener gak? Mami cepetan dong handphone aku. Atau jangan kan handphonenya dipinjam, baterainya lobet, tiba-tiba handphonenya lobet. Mami cari charger kan lagi pergi nih ke jalanan, lagi pergi di suatu tempat gitu ya, mungkin di mall. Mami ayo cepat kita cari tempat duduk yang ada colokan listriknya karena gadgetku mati. Adik-adik, bapak ini
mengalami satu keadaan di mana situasinya tidak mengenakan. Tapi bukan karena dia berbuat jahat. Sekali lagi, bukan karena berbuat jahat dia di penjara, tapi karena dia memberitakan firman Tuhan. Kenapa di penjara? Karena orang sekelilingnya tidak menyukai. Tidak menyukai apa jadi? Tidak suka akan kabar baik, tidak suka berita keselamatan, tidak suka berita tentang Yesus sebagai juru selamat dunia. Padahal kita butuh juru selamat yang namanya Tuhan Yesus. Dan sekelilingnya tahu orang ini memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus, mereka memenjarakan orang ini, dijeblos di penjara. Kamu tinggal di sini, kamu cocok tinggal di penjara, supaya kamu tidak memberitakan Injil lagi, sehingga tidak banyak orang bertambah-tambah untuk mendengar firman Tuhan. Wih, ternyata ada orang yang nggak suka mendengar firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Ada yang suka nggak dengan firman Tuhan? Suka sih Kak, kalau firman Tuhannya enak. Suka sih Kak dengan firman Tuhan, kalau firman Tuhannya yang berkat-berkat Kak. Dengar baik-baik. Kisah Bapak ini adalah pelajaran buat kita semua. Tiba-tiba ketika dia di dalam penjara, adik-adik, ketika dia di dalam penjara, nama siapa, mau tahu nggak namanya siapa? Namanya Paulus. Siapa namanya? Paulus. Ingat ya, nanti siapa tahu kayaknya ada tanya-tanya. Tiba-tiba ketika Paulus ada dalam penjara, tiba-tiba dia adik-adik ya, di penjara itu bisa dikunjungin sih. Penjara sekarang juga, zaman sekarang bisa dikunjungin. Iyalah, bisa dikunjungin sama keluarganya. Tapi masanya Paulus saat itu tidak punya saudara. Tapi dia tidak berkecil hati. Suatu hari tiba-tiba datanglah seseorang, datang ke dalam penjara. Tentunya izin sama petugas penjaranya, sama sipirnya. Aku mau berkunjung kepada Bapak Paulus, tolong hantarkan aku ke tempatnya. Diantar ini Bapak ini. Paulus bersuka cita ketika dia lihat siapa yang datang berkunjung kepada dia. Wow, aku senang. Saking senangnya dia lupa kalau dia ada di dalam teralis penjara. Sipirnya membuka pintu penjaranya, dia bisa berkeluar dan dia memeluk orang ini. Aduh, terima kasih. Seseorang yang datang bernama Onesiphorus datang berkunjung ke dalam penjara. Karena apa? Karena Onesiphorus ini temannya Paulus. Dia teman yang baik. Ketika Paulus dalam keadaan susah di dalam penjara, Onesiphorus ingat ada Paulus di dalam penjara. Maka sebab itu dia berkunjung, mengunjunginya. Wah, Paulus senang banget. Kenapa? Karena ternyata masih ada orang yang perhatian sama dia. Di luar orang-orang yang memenjarakan dia. Paulus dipenjara karena orang-orang tidak suka dengar firman Tuhan. Karena orang-orang tidak suka kan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Tapi ternyata ada Onesiphorus yang datang mengunjungi dia. Dia suka cita apa? Hatinya bergembira, senang. Adik-adik coba kalau mukanya senang mana? Ih, senang, aku senang banget Kak. Aku dapat gadget baru, aku dapat boneka baru gitu ya. Senang Kak, aku dapat es krim. Hari ini aku boleh makan Indomie. Senang banget kan? Nah, adik-adik, Paulus senang banget. Ternyata masih ada orang yang mau perhatikan kepada dia. Onesiphorus datang mengunjungi Paulus dan berkata, Paulus, tetap semangat, jangan patah semangat, jangan patah arang. Sekalipun kamu di ruangan yang terbatas, di penjara, tapi kamu masih ada orang-orang yang mengasihimu, yang akan menolongmu, yang akan terus mendampingi kamu. Wah, hatinya nes, senang, happy banget. Kenapa? Ternyata masih ada orang yang mengasihi dia, yang memperdulikan dia. Onesiphorus datang berkunjung pada dia. Adik-adik coba kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 sampai ke-18. 2 Timotius 1 ayat 16 dan 18. Kita baca 2 Timotius 1. Di dalam perjanjian apa ya Timotius itu ya? Perjanjian baru. 2 Timotius 1 ayat 16 dan 18. Kita baca secara bersama-sama. Adik-adik baca juga ya yang di rumah ya. 2
2 Timotius 1 ayat 16 sampai 18. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang dilakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahui daripadaku. Ini adik-adik adalah ucapan syukur Rasul Paulus atas apa adik-adik? Atas kebaikan Onesiforus, atas kepedulian Onesiforus yang sudah menyegarkan hatinya. Dikala hatinya sedih, adik-adik dalam penjara itu kan gak enak ya. Udah gitu terbatas, kita gak bisa berjumpa dengan orang, kita gak bisa berjumpa dengan banyak orang kecuali orang yang datang mengunjungi kita. Paulus berdoa untuk Onesiforus. Kenapa? Dia bersyukur masih ada orang yang pedulikan dia, masih ada orang yang memperhatikan dia, menolong dia. Secara nggak langsung Onesiforus itu menolong Paulus. Menolong apa? Menolong dia dari rasa kesepian. Nah adik-adik, kita juga di rumah ya pasti banyak ditolong. Bener nggak? Ditolong siapa? Ditolong papa, pernah ditolong sama mama, ditolong sama koko, ditolong sama cici, ditolong sama dede, atau juga ditolong sama mbak di rumah, ditolong sama bapak supir yang mengantarkan kita ke sekolah. Semua kita mendapat pertolongan. Nah, adakah kita bersyukur seperti Rasul Paulus? Seperti Paulus ketika dia menerima pertolongan dari Onesiforus yang menyegarkan hatinya, yang mengunjungi dia tanpa rasa malu. Pasti kalau saat ini ya, kalau mungkin ada orang yang di penjara, kita pasti akan bilang, aku gak mau kunjungin dia, gak mau, nanti aku malu. Tapi Onesiforus gak malu loh. Dia gak malu punya temen Paulus yang ada di penjara, dia gak malu. Kenapa? Karena dia memiliki kasih Yesus dalam hidupnya, sehingga dia mau berkunjung kepada Paulus dan mau mengunjungi Paulus dengan rasa tulus. Paulus bersyukur untuk hal itu, karena Onesiforus memiliki jiwa menolong. Nah adik-adik, Paulus gak diam loh ketika Onesiforus menolong dia, datang berkunjung kepada dia. Tapi Paulus mengucapkan terima kasih, berkata terima kasih kepada Onesiforus. Sampai dicatat dalam Alkitab, dia berdoa untuk keluarga Onesiforus yang begitu baik hati mengunjungi dia ketika ada di penjara. Nah adik-adik, adakah kita juga berterima kasih kepada orang sekeliling kita yang menolong kita? Mungkin di jalanan tiba-tiba suatu kali ya kita lagi jalan, apa yang kita bawa ternyata keselip jatuh. Terus ada orang tolongin colek kita, dek, apa sih? Kok colek aku? Ada yang tiba begitu ya. Maksudnya mau ditolongin, mungkin dia juga gak paham. Aku mau kembali ini loh, tadi barang kamu jatuh di jalanan. Oh ya, terima kasih sih ngomongnya. Tapi ngomongnya sambil terima kasih sambil jalan, itu gak tulus lagi. Paulus sudah seperti itu. Dia bersyukur, dia berterima kasih kepada Onesiforus dengan segala ketulusan hatinya. Karena apa? Dia sadar masih ada orang yang menolong dia, masih ada orang yang memperhatikan dia. Begitu juga dengan diri kita, adik-adik. Tanpa kita sadari, banyak di sekeliling kita nih, di sekeliling kita, mama, papa, cici, koko, dedek, mbak di rumah, bapak supir menolong kita, bapak ibu guru di sekolah menolong kita, kakak-kakak di gereja menolong kita. Adakah kita seperti Paulus berkata, terima kasih ya sudah menolong aku, sekalipun hal kecil yang dilakukan, sekalipun mungkin mbak di rumah ambilin tas kamu dari lemari belajar kamu untuk dipakai kamu di sandal waktu kamu berangkat sekolah, atau mungkin hal kecil mama kamu membuat sarapan pagi lalu diberikan kepada kamu. Adakah kita berterima kasih pada mama? Mah, terima kasih ya sudah buat bikinin sarapan yang enak banget buat aku hari ini sehingga aku semangat bersekolah. Adakah kita berterima kasih sama papa ketika papa memberikan es krim sama kita? Kak, itu kan biasa kak, kan jajanan biasa kak. Lagian juga papa kan wajar jajanin aku. Betul, wajar papa kamu memberikan kamu itu. Tapi ingat, belajar dari hal yang kecil, berterima kasih. Biasakan kata-kata itu keluar dari mulut kita ketika ada seseorang memberikan sesuatu perhatian, memberikan pertolongan buat kita. Kita katakan terima kasih.
Paulus adalah pribadi yang tahu berterima kasih. Dia gak bilang gini sama Onesiphorus, ngapain sih kamu datang-datang? Aku gak perlu kamu. Enggak. Tapi apa sampai dikatakan dalam firman Tuhan tadi 2 Timotius 1 ayat 16 dan 18, Paulus bersuka cita dan menaikkan doa kepada Tuhan atas apa? Atas kebaikan Onesiphorus, atas pertolongan dia yang memberikan kesejukan hati bagi Paulus. Merasa bahwa dia gak sendirian, tapi ada orang yang perhatian sama dia. Adik-adik, dari hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar seperti Paulus, tidak mengeluh ketika dalam kesusahan, ada di dalam penjara, dalam tekanan, karena mengabarkan kebaikan firman Tuhan, mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Dia gak mengeluh. Kalau dia di penjara karena dia berbuat jahat, salah, wajar. Tapi dia di penjara bukan karena berbuat kejahatan. Dia tidak mengeluh. Paulus orang yang tahu berterima kasih ketika ada seorang yang menolong dia, yang bernama Onesiphorus. Dia tahu berterima kasih dan memberikan pujian syukur kepada Tuhan, menaikkan doa, memberkati Onesiphorus dalam doanya. Adakah kita juga berdoa untuk orang-orang sekeliling kita? Ini belajar buat kita ya, adik. Kita mau belajar juga berdoa dengan mulut kita buat orang sekeliling kita. Sekalipun orang itu mungkin berbuat jahat sama kita, sekalipun orang itu mengecewakan kita, sekalipun orang itu mungkin udah ngejengkelin buat engkau, buat adik-adik, tetap kita menaikkan syukur kepada Tuhan dan berdoa untuk orang itu. Berterima kasih. Berterima kasih. Nah, kita juga mau belajar seperti Onesiphorus yang mau memiliki kasih, mau berempati, mau menolong orang yang membutuhkan. Baiklah kita mudah ringan tangan membantu orang di sekeliling kita. Setuju? Yang setuju boleh mana slogannya? Yes, saya setuju. Setuju. Belajar seperti Paulus yang tidak mengeluh dalam kesusahan, yang tahu berterima kasih, yang tahu menaikkan syukur kepada Tuhan atas kebaikan orang-orang sekelilingnya yang menolong dia. Dan belajar dari Onesiphorus untuk memiliki kepedulian kepada sesama. Bukankah gereja kita punya misi adalah jemaat yang peduli? Dari mulai kapan? Dari mulai kita di Joyful Kids, dari mulai kita di gereja anak-anak, kita peduli kepada sesama kita. Contohnya gimana? Kalau kalian punya nomor handphone untuk kenal sama mama-mama teman kalian, kenal sama mama dari anak Joyful Kids yang lain, tolong ingetin mereka, mama, tolong WA mereka, mak, ingetin hari Minggu ibadah. Itu udah salah satu bukti kamu menolong teman kamu, mengingatkan supaya ingat hari Sabat untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Setuju? Yes, saya setuju. Nah, adik-adik, kita belajar menolong, peduli kepada sesama. Dimulai dari kita masih kecil. Dengan kita lakukan itu setiap saat menjadi kebiasaan kita, menjadi gaya hidup kita. Kalau kita besar, kita sudah terbiasa menolong orang lain. Paham sampai sini, adik? Jadi marilah kita belajar dari Paulus. Di dalam kegelapan, tempat yang sempit, dia tidak mengeluh. Dia nggak ngomel-ngomel, dia nggak bilang gini sama Tuhan, ini kan gara-gara aku membicarakan kebenaran firman Tuhan, aku di penjara. Enggak. Paulus nggak ngomel-ngomel sama Tuhan, tapi dia malah menaikkan doa kepada Tuhan. Dia tetap penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bahkan dia berdoa untuk orang-orang di sekelilingnya. Dia berdoa juga untuk temannya yang menolong dia, yang mengunjungi dia, yaitu Onesiphorus. Adik-adik, kegelapan, tempat yang gelap, tempat yang terbatas, tidak membuat Rasul Paulus menjadi kecil hati, menjadi down, menjadi lemah. Tapi dia menjadi kuat, dia tetap percaya. Kenapa? Karena dia mau mengucap syukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan, tahu bahwa Tuhan menyertainya. Begitu juga dengan kita semua, adik-adik. Sekalipun kondisinya masih ada corona yang berkeliaran, yang masih menjelajah di bumi ini, yang kita juga belum tahu kapan kondisi kita bisa lepas dari COVID-19. Tapi mari, kita mau tetap bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Aku mau tetap berterima kasih. Sekalipun kondisi hari-hari ini, kita juga merasakan mungkin yang sekarang kan di penjara, di rumah terus. Bolak-baliknya kamar mandi, ruang tamu, ruang makan, kamar lagi. Di penjara ya. Tapi biar itu membuat kita belajar. Apapun keadaan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat hafalannya hari ini 1 Tesalonika 5
ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Buat yang anak kelas kecil, bunyinya adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Sampai kata di situ. Tapi buat kelas sedang dan kelas besar, ayat hafalannya full. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau anak kelas sedang dan besar, full ayat hafalannya ya, satu ayat. Kalau anak kelas kecil, 1 Tesalonika 5 ayat 18a, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah adik-adik, kayak ini mau kasih quiz buat kita semua nih. Tadadadang, siap-siap ya. Kalian selesai ibadah, boleh langsung chat WA Kak Yuni atau Kak Donald. Pertanyaannya adalah, siapakah nama pria yang dipenjara? Yang pertama, Kak Yuni ulangin, siapakah nama pria yang dipenjara? Yang kedua, apa sebabnya dia dipenjara? Yang kedua, apa sebabnya dia dipenjara? Yang ketiga, siapakah nama kawan yang mengunjungi pria ini ketika dari penjara? Siapakah nama kawan yang mengunjunginya ketika dia dari penjara? Yang terakhir, keempat, kita belajar apa dari firman Tuhan hari ini? Kalian boleh sebutin ya. Yang terakhir, yang keempat, kita belajar apa dari firman Tuhan hari ini? Misalkan kalian mau ketik, kita belajar mengucap syukur dalam segala hal, kita belajar menolong orang lain, peduli pada orang lain, silakan kirimkan melalui WA ke nomor Kak Yuni atau ke nomor Kak Donald. Kirimkan melalui WA atau voice note ke nomor Kak Yuni atau nomor Kak Donald. Paham sampai sini adik-adik? Yang kita mau turun kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Berterima kasih buat hari ini atas setiap berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdiri. Kita akhiri ibadah kita siang hari ini, pagi hari ini. Yuk, sebelum kita berdoa, kita mengucap pujian syukur kepada Tuhan atas semua rahmat yang Tuhan sudah berikan, atas setiap berkat yang Tuhan sudah berikan melalui setiap orang yang sekeliling kita. Semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kesempatan kembali dengan firman. Inilah rasa syukur kami kepadamu Tuhan, buat setiap berkat-Mu. Hari kami boleh kembali beribadah.
Kami telah mendengar firman-Mu, kami telah memuji Tuhan, sekalipun kami beribadah masih jarak jauh Tuhan, biar tidak mengganggu sukacita kami. Tuhan, apa yang kami telah dengar hari ini yang mengajarkan kami tetap bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi apapun, untuk kami dapat juga menjadi penolong bagi orang lain. Tuhan, ajari kami, mampukan kami melakukan firman-Mu yang telah kami dengar hari ini dimanapun kami berada. Tuhan, berkatilah orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Tuhan, tolong jika orang tua kami dalam kesusahan untuk berkenan jalan, dan mampukan orang tua kami untuk tetap semangat dan percaya ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami berdoa Tuhan untuk kami yang sedang menuju sekolah jarak jauh, tolong kami supaya kami juga semangat dalam kami belajar jarak jauh. Sebentar juga kami akan menghadapi ujian akhir semester, berikan kesehatan, kekuatan, berikan ketekunan buat kami belajar sehingga kami boleh berhasil dalam studi kami. Berkati kakak pembina kami yang mengajari kami sepanjang minggu akan firman-Mu Tuhan. Berkati gereja di mana kami beribadah, dari mulai kembali sidang kami Om Samuel, Tante Wiwi, para pembina anak, para pembina Joyful Kid, Kak Dona, Kak Yuni, Kak Alan, Kak Riki, Kak Jerry juga Tuhan yang sedang dalam kondisi tidak sehat, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkatinya. Kami berdoa buat kesembuhan Kak Jerry Tuhan yang sedang berada di Riau, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, agar boleh kembali bersama-sama beribadah melayani Tuhan di anak-anak ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, bagi negara kami, bagi dunia ini Tuhan. Kami rindu ya Bapa, kondisi boleh kembali normal kembali, sehingga setiap kami boleh kembali beribadah ke gereja, kami boleh kembali ke sekolah, kami bersekolah, dan juga orang tua kami boleh kembali berusaha bekerja ya Bapa. Kami membelas kasihan-Mu Tuhan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami panjatkan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kami mohon berkat-Mu turun atas kami Tuhan. Ada yang kasih Tuhan, anak-anak Joyful yang kasih Tuhan. Sekarang angkat tangan-Mu, arahkan hati-Mu dan terimalah berkat. Amin. Setiap kita mengkai ini, diberkatilah Engkau dalam masa muda-Mu, diberkatilah masa hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah papa mamamu dalam usaha pekerjaannya, dalam iman kepada Yesus. Diberkatilah Engkau kemanapun Engkau pergi. Tuhan memimpin Engkau ke tempat yang benar, tempat yang layak. Berkatilah Engkau dalam mencapai cita-citamu. Berkatilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat hikmat, penghiburan, kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai hidup kita, yang memampukan kita untuk dapat melakukan firman Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kita hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Joyful Kid, joy, 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 sukacita, sukacita. Shalom adik-adik, Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan.